Welcome back di RC Video bersama Rainer Alexander. Kali ini kita akan membahas sebuah helm lagi dari MT Helmets. Kali ini helmnya Half Face. Ini dia, kalian bisa lihat nih helmnya sebelah sini warnanya merah. Terus kalau misalkan helm ini nggak safety karena dia nggak SNI. Nah kalau mau yang ini kalian bisa pakai warna kuning. Ini safety nih. Sudah lolos dari uji coba. Sertifikasinya dia menggunakan DOT ECE yang dikit. Oh iya, by the way gue lepas masker dulu. Ada tamu, silakan bang. Kita lepas dulu sedikit. Ya kan, lalu sekarang kita akan bahas nih si MT Helmets ini. Helm ini tuh tipenya kayak lagu Thunder, Thunder. Dan dia menggunakan dia didesain oleh Fastbend. Nggak tahu nih, Fastbend ini mungkin ada desainer dari negara Spanyol atau manapun, gue kurang tahu. Ya, karena kita familiar sama kayak Aldo Rudy atau mungkin kayak YZ Design atau mungkin Starline, tapi yang ini belum familiar, mungkin kita akan segera familiar dengan hal ini. Dia kalau di sana sebutnya Jet itu adalah tipe half face kayak gini, dan dia setahu gue ini adalah Thunder SV, dalam arti SV nya itu adalah Sun Visor, ada di sebelah sini. Ya kan? Cekrut. Jadi kalau kalian yang siang-siang panasan atau buat touring ataupun buat daily dan kalian nggak mau pakai visor hitam karena kalian pergi pagi pulang pagi, berarti nggak pergi dong. Pergi pagi pulang malam, berarti kalian bisa pakai helm ini karena dia ada double visornya. Set, cakep, cakep. Nah kali ini kita akan bahas langsung aja, nggak lama-lama. Tapi sebelum itu gue mau perkenalan sebuah produk baru yang baru di launching tanggal 25 Januari kemarin. Namanya RC Wasteback. Kali ini adalah ini adalah motif yang bukan motif juga. Gue suka kembali kata tipe, motif sama warna. Tapi kali ini warnanya adalah red dan navy. Ini wasteback water resistant. Jadi buat kalian yang buat San Mori terus tiba-tiba gerimis cantik masih oke lah. Tapi kalau kalian maunya buat berenang, ya nggak bisa lah bang. Ini kan bukan dry bag, ini kan cuma water resistant doang, waste bag. Gitu loh, oke. Dan ini menurut gua desainnya catchy banget. Iyalah, kalau nggak catchy nggak dikeluarin bang. Ini juga dia ada tas yang bagian gede di sini, 5 liter. Lu bisa buka dari sini, gulung. Terus juga di sini ada 4 slot buat kantong. Kalian bisa naruh handphone, kalian bisa naruh kunci, kalian bisa naruh martil, rantai, gear motor, nggak bisa. Kalian bisa pakai, kalian bisa taruh barang-barang yang baik-baik aja di sini buat kalian jalan-jalan San Mori, jadi kalian nggak pusing. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan si MT Helmets ini. Yang pertama secara vision, ya kalau kalian lihat sih vision. Kalau kalian lihat, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Visionnya segede-gede gaban gini, nggak masalah lah. Jadi tidak mengganggu. Tapi memang ada sih visor helm, misalkan kayak Arai ya. Dia visornya bukan sempit sih, tapi lebih tepatnya dia lebih mengerucut ke depan. Jadi mungkin sedikit lebih kecil. Tapi kalau ini gede banget. Kemudian yang berikutnya masalah airflow. Nah, gue sebenarnya kadang suka bingung kalau masalah airflow di helm half face, karena helm half face kan ketika kalian panas sih, kalian tinggal buka dikit.
udah langsung masuk semua anginnya. Tapi mungkin beberapa orang merasakan dia butuh ventilasi atau enggak sirkulasi di bagian kepala sini. Makanya MT Helmets juga bikin di atas ini satu, tinggal di slide aja ke belakang kebuka. Satu lagi untuk outlet, kok outlet sih? Outlet atau exhaust ya? Ya intinya pembuangannya lah ya, pembuangannya di belakang sini. Jadi ada satu. Seharusnya sangat membantu untuk sirkulasi udara kalian ketika dipakai helmnya. Yang berikutnya nih, fitment. Kalau yang ini jujur juga gue nggak bisa bilang karena fitmentnya ini gue belum nyoba yang size-nya M. Kebetulan yang kita dapat ini size-nya XL. Tapi menurut yang sudah yang pernah kita pakai harusnya sih true size. Kemarin gue Rapid Pro dan Snake KRI itu gue pakainya M juga, jadi harusnya nggak masalah, ya kan? Dan melihat dari busanya sih ini mirip-mirip juga kayak busanya sih yang kemarin kita bahas MT Helmets yang Street Fighter, mirip empuk. Secara bobot yang berikutnya, bobotnya untuk size XL ini 1500 gram. Kalau kalian bisa lihat dari si datanya ini 1500 gram, tapi gue nggak tahu bener atau enggak. Yang pasti kita punya timbangan digital di sini. Boleh lah kita coba sembari hitung-hitung realnya berapa. Oke, ini udah 0 ya. Kita langsung timbang aja guys. Dan yes, angkanya adalah 1583. Jadi benar-benar dia sesuai dengan yang di belakang, 1500 plus 50. Nanti belum lagi kalau kalian tambahin misalkan ada aksesoris intercom, itu akan menambah bobotnya tersendiri. Tapi ya tetap ringan sih. Lagi-lagi gue bisa bilang size XL dapat 1500 mah lumayan ringan sih. Kalau dibandingin modular itu jauh banget. Modular itu beratnya 1800-an atau 1700-an. Makanya gue nggak terus suka pakai modular karena sakit leher. Duh, dengerin pakai modular aja langsung ke pegel leher gue. Tapi jangan salah, banyak orang yang suka pakai modular, banyak banget. Karena apa? Mungkin karena mereka merasa kalau buat touring jauh sirkulasinya enak, bisa dibuka, bisa lihat pemandangan lebih jelas tanpa dibalik visor dan sebagainya. Tapi baik lagi itu sesuai preferensi masing-masing. Kalau gue sih gue lebih pilih full face kayaknya ya. Yang berikutnya lock sistemnya nih. Tapi sebelum ke lock system, kayaknya biasa kita bahas tentang shell. Nah, setahu gua shellnya helm MT ini dia terbagi dua. Lagi-lagi size XS sampai ke M itu satu shell, dan size L sampai XXL itu satu shell lagi. Yes. Jadi dia cuma ada dua. Kemudian dia menggunakan lagi-lagi nih gue mencontek karena namanya gue lupa mulu, namanya HIRP tipe shellnya, High Impact Resistant Polymer. Kalau kalian buka di websitenya mthelmets.com itu kalian bisa baca juga shellnya itu high impact resistant polymer itu apa, HIRP. Lalu juga bisa kalian baca-baca juga karena rata-rata ya setiap helm itu punya penamaan masing-masing. Kayak misalkan di Shark namanya Shark Aramid, lalu di MT Helmets kayak tadi HIRP, kalau di Arai ada lagi SNC. Jadi banyak sih, tergantung pengeluaran dari masing-masing merek helmnya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalamnya. Nah, kalian bisa lihat langsung nih dalamnya. Tapi sebelumnya gue lap kacamata dulu ya, buram banget. Kalau kalian mau lihat di bagian dalamnya itu, kalian bisa lihat sebuah strap yang menggunakan micro lock. Jadi dia nggak menggunakan sistem double D-ring ataupun sistem quick release, tapi dia menggunakan sistem micro lock supaya lebih mudah dalam penggunaan dan dalam melepaskannya. Kalian tinggal tarik si merah-merah ini, terus kalau mau pasang lagi tinggal kalian dorong deh, kerak. Lalu kalau misalkan sudah di bagian strap, paling enak sih kayaknya kita langsung copotin busanya kali ya. Atau ada lagi yang mau kalian tanya tentang helm ini? Gue udah bahas vision, gue udah bahas tentang shell, gue udah bahas tentang airflow, gue sudah bahas tentang bobot, harganya itu nanti lagi ya.
2,000 years later. Harganya itu 1 jutaan aja. 1 jutaannya lumayan gendut sih, mendekati 2, tapi jarang sih ada Harvest yang harga 1,an nih dengan merek Spanyol. Paling kalaupun 1 jutaan kalian dapatnya merek yang lokal, setahu gue rasa ini bisa menjadi salah satu opsi yang baik sih. Nah, oke lah, kita langsung masuk aja ke cara mencopot busanya. Kita coba cek. Biasa kita mulai dari chick pad. Oke, chick pad sudah kebuka nih, 1 kancingnya, 2, dan berikutnya ada 3. Jadi seperti biasa ya, chick pad dari si MT Helmets ini menggunakan strap 3 buah. Bukan strap, kancing 3 buah. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu yang sebelah kiri juga kita lakukan hal yang sama. Kita cabut juga. Seperti ini. Lalu kita buka juga bagian crown padnya. Seperti itu. Kalian bisa lihat dulu bagian dalam styrofoamnya juga memang ada ventilasinya. Jadi benar-benar guna ya ventilasi ini, karena sebenarnya banyak sih kalau kalian perhatikan helm-helm yang mungkin dijual di pinggir jalan ataupun dimanapun yang kalian lihat yang sepertinya meragukan ya tingkat kualitas safety-nya. Kalau kalian buka bagian dalamnya kemungkinan besar hanya gabus saja, jadi nggak ada ventilasi sama sekali. Tapi berbeda dengan yang ini memang ada sirkulasinya. Dia memang sudah ngebolongin si styrofoam ini, si IPS ini memang sudah dibolongin untuk jalur sirkulasi udara. Nah, berikutnya setelah kita copot si busa-busa ini, ada baiknya kita coba belajar mencopotkan visor. Visornya yang pertama kita buka full dulu nih. Jadi posisi ketutup, kita buka full. Nah, tinggal kalian push, kalian tarik seperti ini. Emang sedikit keras sih, tapi oke kok. Lalu juga lakukan hal yang sama di sebelahnya. Kalian push. Kok nggak push? Meanwhile, kalian push juga. Lalu kalian tarik ke atas seperti itu. Yes. Cukup sedikit keras ya, tapi kalau kalian pelan-pelan harusnya pasti aman kok. Tenang aja. Kurang lebih sih seperti ini cara membuka untuk visornya dan busa-busanya. Itu saja yang bisa kita korek dari si MT Helmets Thunder 3 SV ini. Apalagi ya, harga udah, visionnya udah, copot visor, copot busa udah. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Oke, sebelum kita tutup ya mungkin sedikit wejangan-wejangan penting-penting nggak penting, tapi buat gue sih penting. Jadi buat kalian yang sekarang berkendara selama pandemi, ya ada baiknya kita selalu menjaga kesehatan, kita selalu minum vitamin, kita selalu menjaga imun tubuh kita supaya lebih baik, dan jangan lupa pakai masker. Nah, kalau gue sih biasanya selalu pakai masker dalam helm. Caranya gimana? Jadi gue pakai masker dulu nih, masker kain, set. Lalu gue pakai balaclava supaya masker kainnya nggak jatuh, set. Terus masker ini talinya gue copot supaya nggak bikin sakit kuping. Kalau udah, terus tinggal pakai deh helmnya, set gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya cara-cara yang gue pakai sekarang. Jadi mungkin beberapa dari kalian suka bingung gimana emangnya cara pakai masker dalam helm, gimana caranya pakai masker tapi nggak copot-copot dalam helm, jadi akhirnya memilih tidak pakai masker. Ya berhubung gue menjaga protokol, jadi gue selalu melakukan hal itu. Mudah-mudahan bisa membantu juga ide seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa bunyi lonceng. Thank you banget, gue Ren Alexander. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kalau nggak bisa bikin lebih baik, jangan bikin lebih buruk. Sah.